Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Witami Santi dengan NIM D1B018030 dari kelas I Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 4 aliran filsafat, yang mana aliran ini adalah gerakan pendidikan atau aliran filsafat pendidikan. Keempat filsafat tersebut yaitu Sebelum masuk ke dalam pembahasan 4 aliran filsafat, saya akan menjelaskan pengertian filsafat pendidikan terlebih dahulu. Pengertian filsafat pendidikan yaitu ilmu yang mempelajari tentang kebenaran yang bersifat realistis sehingga dapat mengubah sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam mendewasakan manusia melalui pengajaran dan latihan-latihan yang bersifat mendidik. Yang pertama ialah aliran esensialisme. Aliran esensialisme merupakan aliran pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama yang memberikan kestabilan dan nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Peranan aliran esensialisme dalam dunia pendidikan. Kaum esensialisme menolak pandangan konstruktivisme yang berpandangan bahwa sekolah harus menjadi lembaga yang aktif untuk melakukan perubahan sosial, apalagi harus bertanggung jawab terhadap seluruh pendidikan generasi muda. Bagi kaum esensialisme, guru seharusnya aktif, bertanggung jawab, pengatur ruangan, penyalur pengetahuan yang baik, penentu materi, metode evaluasi, dan bertanggung jawab terhadap seluruh wilayah. Ciri-ciri esensialisme menurut Welly A.N.C. Begley. Pertama, minat-minat yang kuat dan tahan lama sering tumbuh dari upaya-upaya belajar awal yang memikat atau menarik perhatian, bukan karena dorongan dalam jiwa. Yang kedua, pengawasan, pengarahan, dan bimbingan orang yang belum dewasa adalah melekat dalam masa balita yang panjang atau keseharusan ketergantungan yang khusus pada spesies manusia. Yang ketiga, mendisiplin diri harus menjadi tujuan pendidikan, maka menegakkan disiplin adalah suatu cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, esensialisme menawarkan teori yang kokoh kuat tentang pendidikan, sedangkan sekolah-sekolah pesaingnya memberikan sebuah teori yang lemah. Yang kedua adalah aliran perennialisme. Aliran perennialisme adalah aliran dalam filsafat pendidikan yang memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar pendidikan sekarang. Menurut pandangan aliran ini tentang pendidikan, peserta didik harus dibiasakan untuk berlatih berpikir sejak dini. Aliran ini juga memiliki formula mengenai jenjang pendidikan beserta kurikulum, yaitu sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah tinggi, serta adult education. Ciri-ciri perennialisme. Yang pertama, perennialisme berakar pada tradisi filosofis klasik yang dikembangkan oleh Plato, Aristoteles, dan Santo Thomas Aquinas. Yang kedua, sasaran pendidikan ialah kemampuan menguasai prinsip kenyataan, kebenaran, dan nilai-nilai abadi dalam arti tak terikat oleh ruang dan waktu. Yang ketiga, nilai bersifat tak berubah dan universal. Yang keempat, bersifat regresif dengan memulihkan kekacauan saat ini melalui nilai zaman pertengahan. Yang ketiga adalah aliran progresivisme. Aliran ini sebagai salah satu aliran pendidikan yang muncul sebagai reaksi terhadap pola pendidikan tradisional yang menekankan metode-metode formal pengajaran, belajar mental, susastra klasik peradaban barat. Aliran ini mampu mempengaruhi pandangan intelektual tokoh-tokoh dunia dan sekaligus memicu perkembangan teori-teori pendidikan di mana dunia pendidikan memerlukan kemodernan di dalamnya. Tujuan aliran progresivisme. Tujuan dari aliran ini dalam pendidikan ialah ingin merubah praktik pendidikan yang selama ini terkesan otoriter menjadi demokratis dan lebih menghargai potensi dan kemampuan anak, serta mendorong untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih banyak melibatkan peserta didik. Karakteristik progresivisme.
Ciri-ciri utama aliran progresivisme ialah didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan-kemampuan dan dapat menghadapi dan mengatasi masalah-masalah yang bersifat menekan atau mengancam manusia itu sendiri dengan skill dan kekuatannya sendiri. Yang terakhir adalah aliran konstruktivisme. Aliran konstruktivisme adalah suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi atau bentukan manusia itu sendiri. 6 prinsip yang diambil dari konstruktivisme yaitu: berikut adalah ciri-ciri konstruktivisme dalam pembelajaran.